Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum at-ta'lim wan naf'a wal intifa' wa tadakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wal dilala ala al-huda wa du'an ila al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih wa ma nawahu masyayikhuna min ghairi niyatana bi niyatihim wa a'malana bi a'malihim wa maqasidna bi maqasidihim. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barokah ini marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kaki kita hingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita bisa menghidupkan waktu setelah sholat maghrib dengan sedikit membaca kalam Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu bisa kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, malam ini bakal kita mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-94, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharrun." Yang artinya firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami utus daripada nabi untuk membawa dakwahnya ke sebuah tempat kecuali didustakan oleh umatnya. Kemudian kami hukum umatnya yang mendustakan Nabi bil ba'sa'i, dengan syiddatul fakri, dengan kemiskinan, wad dharra'i, dan ditimpa dengan berbagai macam penyakit, la'allahum yadharrun, agar mereka itu sadar. Kalau sudah mereka sadar, mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari makna atau alih bahasa di dalam surah Al-A'raf yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama, bahwasanya termasuk daripada sunnatullah. Sunnatullah di dalam pengutusan seorang nabi kepada umatnya pasti banyak daripada cobaan. Pasti banyak berbagai macam cobaan, penghinaan, mencaci, menghina, menghujat, macam-macam. Kalau kita berani mengambil tugas seorang nabi dan rasul, siap atau tidak, kita harus mengambil apa yang dialami oleh nabi dan rasul. Zaman dahulu ada seorang alim ulama, dia berdakwah di sebuah tempat. Setelah dia berdakwah, disambut hangat dakwanya tadi, dihormati, dimuliakan. Yang dia inginkan harta dikasih, benda dikasih, kehormatan dikasih, kemuliaan, semuanya dikasih. Suatu saat dia berpikir, kenapa aku ini beda dengan Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad dicaci, dihina, tidak dihormati, dipojokkan, dikatakan Ibn Abi Kabsyah anaknya pengembala. Alhasil tidak diangkat. Kalau dia ngawal kebaikan itu tidak diangkat. Kenapa aku ini dihina, dimuliakan? Ini dia bingung, apakah aku ini tidak ikhlas, kata dia. Kenapa tidak sesuai dari yang dilakukan oleh Nabi? Hanya dia pindah ke sebuah tempat. Dia tidak mau kampung ini, kenapa? Karena dia dihormati. Padahal Nabi
seperti ini. Dia lari ke sebuah tempat, dia masuk, dia berdakwah, dihina, dicaci. Ini dia kata dia. Kampung ini yang paling tepat kata dia. Kalau kita berdakwah, kita dihormati, kita dimuliakan, dia lari. Kenapa? Karena dia sesuai dengan Nabi Muhammad, agar sama dengan Nabi Muhammad. Setiap orang yang membawa dan memegang risalah dakwahnya Nabi Muhammad harus siap. Siap dicaci, siap dihina, sudah siap mental, tentu sudah siap. Jangan kita kebalikan, yang banyak sekarang ini kita kebalikan. Kalau kita dicaci, dihina, kita sering sakit hati, kita berlari. Kalau masuk sebuah tempat kita dimuliakan, ini tempat anak. Ini tempat anak. Bahkan kita lain daripada dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap yang memegang dakwah risalah Nabi Muhammad siap dicaci, siap dihina. Bukan siap untuk mendapatkan magom, kekayaan, harta, kedudukan dan lain-lainnya. Jadi tidaklah kami utus seorang nabi di sebuah kampung, sebuah kota negeri kecuali didustakan. Itu cobaan yang pertama bagi seorang nabi. Dan pengikut-pengikut nabi, pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ila akhadna ahlaha bil ba'sa. Yang mendustakan nabi kami hukum. Kami hukum daripada perbuatannya itu bil ba'sa. Kami uji supaya dia sadar. Kita hidup di dunia ini kadang-kadang banyak ujian-ujian. Banyak cobaan-cobaan supaya kita sadar. Kadang-kadang kita diberi sehat lupa daratan gitu. Dari pagi sampai sore sehat, tak pernah sakit. Begitu kena pusing mulai, sakit gitu. Baru teriak-teriak, ya Allah, ya Allah. Kalau kita dapat duit, tak pernah ya Allah, ya Allah. Dapat duit banyak, ngedem kita senyum, ngedem. Begitu dapat sakit, baru teriak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ucapan ya Allah itu pengen didengar oleh Allah, supaya kita ini ngeluh kepada Allah. Kenapa? Karena biasanya manusia itu kapan dia ngeluh? Dia ngeluh kalau sudah dapat musibah, baru ngeluh. Kalau dia tidak dapat musibah, tidak ngeluh-ngeluh. Oleh karena itu, ujian dan cobaan yang menimpa kita itu sebenarnya itu peringatan agar kita ini mau sadar, mau mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dharrai, diuji juga dengan penyakit. Kalau kita melanggar hukum, ingkar kepada Nabi dan yang semisalnya dan yang lain-lainnya, di antara ujian Allah ini penyakit. Bab musibah penyakit ini ada macamnya. Kalau kita dapat musibah penyakit, kadang-kala menjadi pelebur dosa. Dapat penyakit sampailah dia meninggal. Penyakit itu apa dia? Kadang-kala menjadi pelebur dosa. Mungkin ada dosa, Allah tidak mau mencabut hambanya yang mukmin, yang taat kepada Allah, kecuali dalam keadaan bersih. Sebelum dia mati masih punya dosa. Gimana cara ngampuninya? Diampuni oleh Allah insyaallah dengan ditiup penyakit. Kadang-kala penyakit itu bisa mengampuni dosa. Kalau dia meninggal sebelum dia sakit, insyaallah sakit itu sebagai tebusan, ampunan daripada dosa, sehingga dia meninggal dalam keadaan bersih, tidak punya dosa lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ujian penyakit itu terkadang mungkin penyebab pengaruh daripada dosa gitu. Sebagaimana purik, sumpah. Kadang-kadang itu datang suatu hari unyamnya luar biasa. Masuk rumah, unyam, nyingok anak, unyam, purik, sumpah. Depan kita ada meja, kita gajang, saking puriknya tadi. Aduh, kadang-kadang itu. Kenapa Ustaz? Coba zat azan di kuping kita. Timbang ke masih ada pecah juga. Ini itu, ya mungkin ada dosa apa beda liwat itu. Ada dosa apa beda nak dibersihkan oleh Allah. Begitu juga penyakit. Mungkin ada dosa apa beda yang kita lakukan dulu-dulunya, nak dimaafkan oleh Allah, diuji lah. Oh, penyakitnya bertubi-tubi. Penyakit ini, naudzubillah, penyakit ini macam-macam. Mungkin itu bakal menjadi pelebur daripada dosa. Atau cobaan penyakit ini untuk ngangkat derajat kita di dunia ini dosanya sedikitnya,
Jangan gitu, alang banyak dosa kau sakit terus, anak pula sakit. Kadang-kadang mungkin akan dosa, cuma nak diangkat derajatnya. Dari derajat RT, kalau duniawi itu nak diangkat jadi camat. Nah, itu kan naik lagi dari RT ke camat. Nah, di akhirat tuh derajat-derajat tidak sama gitu. Yang biasa hadir majelis, biasa hadir sholat jamaah, biasa berbuat baik, biasa ini. Kita ni kalau kita pintar sebelum mati ni ancang-ancang apa? Ancang-ancang apa dia kalau aku mati, aset yang bisa sampai sama kita apa dia lah fikir. Kita ni kan masa tua kali kita fikir. Kalau kita tua, toko ditutup, dari mana makan dimakan? Punya ini, cukup lah itu masa tua. Nah itu kan ancang-ancang kepikiran kita kan begitu. Kalau ancang-ancang kita ni pintar, kalau aku mati apa dia aset aku? Anak, belum tentu. Abahnya masuk kubur, bocor tu nak kat Plato berapa punya abah? Belum tentu itu. Yang pastinya, masuk ke bela di masjid celengan. Kalau tidak dibungkak kipas anginnya tadi, lagi dia bergerak di malam Senin, masuk ke celengan kita. Tengok ada lagi di dalam mutakin tu kamar mandi nemuan. Alhamdulillah, ini jatah ini aset akhirat ini, jangan kita lepaskan ini. Masuk ke 200.000 jadilah. Di kubur itu aset kita kalau masuk ke di sana lagi ada pembongkaran pondok, di sana ada masuk atas sedikit kaget di kubur dari sini 200.000. Alhamdulillah, channel kita banyak, celengan kita banyak, masuk ke sana masuk ke sini, dari sana dari sini. Jadi kita tenang. Untuk apa itu pikiran kita untuk kalau kita mati mana? Apa yang sudah kita berbuat? Kalau kita sudah pernah bangun masjid, alhamdulillah besarnya gerangan kita. Atau kalau kita pernah tinggalkan pondok pesantren, kita bangun pondok pesantren, ya Allah alangkah besarnya gerangan kita. Deras gerangan kita dihukum. Kalau kita tidak pernah berbuat, apa dia nak ditinggal? Untuk mati kita apa dia nak ditinggal? Harapan kita tidak hati. Nunggu anak, ya anak terbatas, anak 60 meninggal. Habis dari pucuk 60, siapa lagi yang nak nongak kita? Paling edak nunggu harapan dia mangga-langgar dari muslimin wal muslimah. Itu harapan kita dari sini lah. Harapan kita ni sebenarnya banyak-banyak terima kasih semua yang gerak langgar. Kalau ada orang bangga, hormat kali jatah kita. Tiap hari dari muslimin wal muslimah jatah kita itu sudah. Kalau dia mau berdoa mati gitu. Tak baca gerak lagi ngapa? Makin ngubah doa siap mengajari ngubah doa. Tapi Nabi Muhammad kata jangan diubah. Dari muslimin dan muslimat tu lah. Terutama orang yang tak punya penziarahnya, anak-anaknya lupa tak diziarahi. Kadang-kadang juga nyakit tadi itu untuk mengangkat derajat. Untuk mengangkat derajat kita. Kayak derajat duniawi. Derajat duniawi dari RT. Ketua RT, ketua RT paling tidak muat KTP itu lah, nemuin dia minta tanda tangan. Atau kalau kita nak pindah rumah masuk kampung nemuin dia dulu, dengan surat-surat ini. Naik pangkat jadi camat, lain baju kita, ada sama dengan baju Pak RT. Camat ada bajunya khusus, Naik lagi pangkat kita jadi wali kota, boy, kawal. Habis makan lagi dikawal, habis makan di mana? Baliknya dikawal. Sini dikawal, situ dikawal. Kenapa? Pangkatnya tinggi. Nah itulah juga di akhirat. Pangkat-pangkat gitu. Kalau kita pangkatnya rendah, ya rendah gitu. Kalau kita pangkatnya tinggi, banyak amalnya. Alhamdulillah tinggi pangkat kita di akhirat. Di antara cara naik ke pangkat, tidak usah lagi tes lagi, tidak usah lagi pilkada. Kalau di sini kan duniawi kan pakai pilkada. Pilihlah saya, insya Allah makmur. Pilihlah saya, insya Allah tidak kata kebakaran kalau malam hari, tidak kata yang nunung lagi. Pilihlah saya, macam-macam. Pintar-pintar lagi untuk membela rakyat manusia lagi. Kalau di akhirat, tidak kata lagi yang namanya. Pilihlah saya, sudah diangkat oleh Allah. Dengan penyakit tadi itu kita bisa diangkat oleh Allah menjadi derajat yang tinggi. Kadang-kala sebagai cobaan, atau pengujian, ujian dari Allah. Jadi taat. Orang taat kadang-kadang diuji oleh Allah. Taat tapi tidak benar kan
kita nak tahu emas sama besi karatan, dia apa dulu? Atau besi sama pasir, emas sama pasir, gali emas, ada kayak di Kalimantan sampai nanti dapat emas. Dia apa kan ini emas benar beda? Ditunu dulu, dibakar, tempur pakai api, sampai jadi cair. Betul kalau kalau besinya apapun bisa sampai jadi bulat ini, itu bentuk jadi bulat. Nah, ini emas murni ini, kata campuran lagi. Itu juga kalau ada orang yang taat ibadat diuji oleh Allah. Ngelihat dia gimana? Dia ni orang apa ini? Kayo-kayo. Coba kita miskin dia, hancur kalau hartanya masih tetap. Ada kayak Nabi siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub itu punya lahan kebun hektaran. Wong kayo-rayo, seorang nabi kayo-rayo. Digoda oleh setan. Saat setan nak ngoda wong kayo, pakai diiming-iming duit lah banyak duit itu. Kalau wong tak punya diiming-imingi, kecil. Kalau wong tak punya diiming-iming pakai duit, sudah banyak duit anda tak butuh duit itu. Akhirnya di setan tadi itu berdoa juga sama Allah, ya Allah susah ngoda ini nabi. Terus gimana? Coba aku minta usul ya Allah. Atau ni kau hilang. Dia punya kebun hektaran. Tahu-tahu malam hari datang api, habis kalau kebun dia. Dijenguk oleh Nabi Ayub, kebunnya habis. Alhamdulillah. Pagi-paginya tetap sholat. Majelisnya tetap ke majelis. Sholat jamaahnya tetap sholat jamaah. Ibadahnya tetap. Kata setan hebatnya ini. Kadang-kadang manusia itu kalau sudah diuji dengan harta, ya yang tadinya kayu atau ambruk, mulailah itu ke masjid. Kadang Rasulullah dulu, mulailah, yo, kemana kita jenguk saat di dunia ini? Itulah, ini masih taat, masih baik, masih tidak berubah sedetik pun. Kata dia, ini tidak mempan berarti Allah. Anak minta psikologi. Dia ni punya anak, coba cabut ke anaknya, mati ke lagi. Anaknya si anu sakit, mati. Masih tetap itu. Besoknya gak buang di situ, mati lagi. Sampai anaknya mati ke lo. Ya Allah. Mana dia masih tetap ke masjid ibadah, dah berubah sedikit pun. Kata setan. Hebat ini baru manusia pilihan ini emas beneran ini. Bukan emas Jawa ini, emas beneran ini katanya. Akhirnya sudah kata setan, coba dijuk cobaan yang lain ya Allah. Juk penyakit. Juk penyakit. Menolak penyakit tadi itu sampai dikatakan di badannya hancur, luka. Penyakit macam-macam, walaupun ini kata ulama ceritanya cerita Israiliyat ya. Tapi kita ambil manfaat dan hikmah. Sampai orang yang terdekat sama dia itu tidak mau menemani dia. Itu istrinya, tak mau, takut penyakit ini menular. Takut penyakit ini menular. Gimana? Ini Nabi masih tetap ibadah kepada Allah. Jadi kadang-kadang penyakit yang diberikan oleh Allah atau ujian-ujian itu untuk ngetes kita. Gimana? Masih taat atau tidak? Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allahum yadharrun, agar manusia itu yadharrun, mengeluh kepada Allah. Seorang mukmin harus banyak ngeluh sama Allah. Kita dilarang ngeluh sama manusia. Jangan kita ngeluh sama manusia. Ngeluhlah, mintalah kepada Allah. Kenapa? Karena manusia kalau kita ngeluh, ya biasa deh, tidak diberikan. Kalau Allah kita ngeluh sama Allah, itu didengar oleh Allah. Banyak-banyaklah kalian mengeluh kepada Allah. Kadang-kadang kita sayangkan manusia ni, banyaklah ngeluh sama manusia daripada ngeluh sama Allah. Iya beda. Kadang-kadang kita ni banyak ngomong sama manusia, tidak ngomong sama Allah. Aku ni hidup satu, anak banyak, makan kadang ini, anak ini dah sekolah, ini dunia. Ngeluh sama siapa? Sama manusia. Padahal kita dianjurkan ngeluh sama Allah. Ngeluh di dalam segala hal sama Allah. Jangan kalau baca kita tidak makan, jangan tahu manusia. Manusia nyangkut kita di kayu terus. Nyangkut dia di kayu terus. Apalagi penyakit. Rahimahullah ada Ja'far dan Syaitan sedap yang ada di Pasuruan tadi.
15 tahun lebih sakit. Sini ini sakit. 15 tahun dah kata yang tahu. Walau istrinya dah tahu dia sakit. Kita pilek sedikit bet 3 kampung tahu kalau Ustaz Alwi pilek. Ngapa masuknya di Facebook sama TV? Tahu kalau. Woi kesian Ustaz nom. Ya Allah pilek bet kampungnya. Tahu. Masuknya di BB. Anak pilek. Majelis Lebo. 3 kampung tahu di BB dimasuknya, di Facebook dimasuknya, di undangan maksudnya masih pilek. Ada dong, cuma sakit pilek 3 kampung tahu ngeluh sama manusia. Kalau baca itu jangan ngeluh sama manusia. Biarlah manusia tidak tahu. Biarlah yang kita keluh ini adalah Allah. Jangan ngeluh sama manusia. Itu kurang bagus. Jadi kalau nak mengeluh sama Allah, kenapa? Karena manusia yang baca bukan juga. Kalau kita ngomong pilek, apa habis ngomong tadi itu? Baik pilek gitu. Tidak baik-baik kan. Nah, jadi kita banyaklah mengeluh kepada Allah. Nabi Muhammad lapar. Tak pernah ngeluh sama orang lain dengan dia harus makan banyak. Padahal lapar tidak makan. Akhirnya datang sahabatnya, muka sarungnya dikebet di perut, atau bentukan batu kerikil itu, batu koral coran itu. Ada yang 3, ada yang 4. Kata Nabi Muhammad aku 5, susah lagi. Belum makan juga, dengan dembe pecah makan tiap hari. Tidak kalah ngeluh sama masalah duniawi, tidak kalah ngeluh sama manusia. Ngeluhnya sama Allah Subhanahu wa taala. Allah justru senang seorang hamba ngeluh kepadanya. Kalau manusia ada yang ngeluh punya. Ada. Benar tidak? Kalau ada yang ngeluh datang rumah itu saat anak ini ngeluh sama itu. Punya manusia. Tapi kalau kita ngeluhlah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma baddalna makana sayyi'atil hasanah hatta afau wa qalu qad massa aba'ana dharra'u was-sarra'u fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Ayat berikutnya, thumma kemudian badalna kami berikan, kami ganti makana sayyi'ati tempat kesalahan atau bekas daripada kesalahan tersebut kami ganti kebaikan. Karena dia mengeluh sadar dan taubat kepada Allah, ditimpa penyakit diganti kesehatan. Dia ditimpa kemiskinan, sayyi'ah miskinnya diganti oleh Allah kekayaan. Hatta afau sampai banyak. Wa qalu qad massa aba'ana dharra wa sarra, telah menimpa kepada aba'ana orang-orang tua-tua kami as-adharra wa sarra, telah menimpa kepada mereka kesusahan. Fa akhadnahum bil adab, kami ambil mereka dengan azab baghtatan seketika. Wa hum la yashkurun, sedangkan mereka tidak terasa. Ayat berikutnya sambungan daripada ayat tadi. Kalau kita berubah dengan diberikan oleh Allah ujian, kita berubah. Tadinya tidak beriman, alhamdulillah. Tadinya kurang ibadah, diberikan ujian, kalau kita berubah, insya Allah ujian dan itu sebagai pelebur dosa. Sebagaimana yang sudah kita ceritakan, bahwasanya ada jenis penyakit itu bukan hukuman. Jangan kita salah sangka, bukan penyakit itu jalan itu hukuman. Kalau kau malas ini, tidak. Ada di antara jenis-jenisnya itu sebagai pelebur dosa. Mungkin adalah dosa kita yang liwat. Kadang-kadang dari penyakit itu, dari kesusahan itu, bukan penyakit saja, bahkan sampai susahnya mencari rezeki. Itu kadang cari pasar rezeki susah. Sehingga dari susah itu datang purik. Bahasa kita ini sumpah, purik. Purik tadi itu kadang-kadang berlebihan. Nah itu purik itu sebagai pelebur dosa. Kata Nabi Muhammad, saking mudahnya kita mencari ampunan itu sampai purik. Kalau susahnya ekonomi atau susahnya penyakit itu bisa menjadi pelebur dosa. Walau anna ahlal qura
wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu aghadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk sebuah negeri, ada sebuah negeri seandainya lau itu maksud itu nyandai kata. Seandainya sebuah negeri, satu negeri dan itu aman, beriman, wattaqau dan bertakwa kepada Allah, nyago dirinya daripada maksiat. Artinya iman dan bertakwa, baik dah sebuah negeri. Kalau seandainya kita bisa mewujudkan membangun sebuah negara tadi itu bagus, rakyatnya taat kalau kepada Allah, tidak ada maksiat, iman kalau, dan bisa menahan dirinya daripada maksiat. Seandainya kayak gitu, la fatahna, pasti. La fatahna itu artinya pasti kami bukakan apa? Alaihim barokat. Barokah itu artinya bertambah. Barokah itu yang kita minta barokah. Kalau ada makan minta barokah. Apa itu barokah? Barokah itu bertambah, ya stop. Namanya barokah. Kalau air satu gelas diminum tidak habis-habis, itu barokah. Nah, itu namanya barokah. Pastilah bumi yang ada di bumi ini itu bakal bisa berkembang. Itu maknanya barokah. Pasti kami turunkan berkah, bukan artinya hujan berkah, hujan duit atau apa, bukan. Bumi ini bisa dikembangkan, bisa dikelola dengan baik. Seandainya sebuah negeri beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, niscaya dunia ini bisa menambahkan hasil yang besar, yang bagus untuk umat manusia. Artinya apa dia? Buminya kita untal dan bibit langsung hidup, hasilnya panennya bagus. Airnya pun wadai gelas jadi air aqua, atau lautannya pun ikannya pacak dimasak, pacak dimakan. Dia mendatangkan kemakmuran, makmur, rakyatnya senang, makanannya banyak, dari langit turunnya berkat, hujannya menjadi penenang. Sekarang ini hujan takut gitu. Kalau hujan, nah mulai dak dikduk ngapa? Banyak dikit longsor. Dari langit dah lemah, dari bawah juga dah lemah. Kenapa ini sekarang ini? Kita tengok ada di negeri kita. Nak nyari apa ada galau di sini. Lebih jahat dari zaman Nabi-Nabi dulu. Kalau zaman Nabi-Nabi dulu ada kejahatan, tapi tidak sejahat di zaman itu. Mana zaman Nabi dulu ada narkoba? Mana ada zaman Nabi dulu? Apa umat ini tu malu lah sah, banyak narkoba, sah, banyak gelek bahasa kita ni. Iya jadi itu kalau dulu kalau nakal risiko nakal. Apa dia nakal ini? Yang lain tidak. Zaman sekarang ada kan? Nah apa dia ada zaman sekarang? Nah yang lebih dahsyat 1000 kali lebih hebat. Yang tidak terbang. Mungkin kalau bumi sudah 50 tahun mati, itu hidup kan tak pacak balik dia nyasar. Iya tak? Bumi sudah 100 tahun, 50 tahun mati dikubur. Jadi kalau bangunkan hidup, coba balik ke rumah, mana dongap ini? Apa banyak gedung nggak di sini? Nyasar, saking canggihnya zaman sekarang. Buminya ditanam mati deh, kering sana sini. Padahal lautannya besar. Iwanya udah nyari besar, salo. Ngapa? Dikecil lagi sebelumnya bro. Dah dia nak cucung buyut yang terkatik lagi sekarang yang udah. Kayu yang dulu mau dulu kayu panjang-panjang kan 3 cm 3 meter 4 meter sambungan gitu. Ngapa? Baru kecil dah tebang itu. Akhirnya tebang bungsu macam-macam musibah tiap tahun. Sekarang ini panas berlebihan, kering, mati ini mati macam-macam barang naik. Kaki hujan banjir. Sana sini dah macam gangkat ngapa banjir. Kenapa sebabnya? Kita tengok negeri kita mana negeri kita. Itu jawabannya kenapa ini tengok negeri kita. Tengoklah negeri kita sekarang ini. Dari yang kecil sampai yang pucuk kurang bertakwa kepada Allah. Dari yang baik kurang juga bertakwa kepada Allah. Ini sebagai peringatan kita. Peringatan nama kita yang kurang ikhlas diikhlaskan. Yang kurang banyak ibadah yang biasa rajin maksiat kita kurangi maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Seandainya sebuah negeri tadi itu bagus, bertakwa, diturunkan oleh Allah sumber daya yang luar biasa. Dari tanahnya bagus, dari langitnya bagus, dari lautnya bagus, segalanya jadi bagus gitu. Itu namanya turunkan berkah. Berkah itu bertambah, bagus pengelolaannya, hidupnya makmur, senang. Seandainya sumbernya benar, takwa kepada Allah, takwa kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La fatahna alaihim barakatin minas sama. Kami bukakan berkah dari langit. Turun hujan, hujannya nyenang ke wong. Bukan hujannya bikin wong dak hidup. Hujan mulai hati wong ngapuk. Ya, longsor. Hujan lagi, banjir lagi. Hujan lagi, macam-macam lagi. Musibah lagi. Panas pula, mulai bakaran sana sini. Panas lagi, kering, sawah ladang, kering ini. Jadi dah kata yang lemahnya. Bukan artinya langitnya marah, tapi dosa siapa yang ada di bumi ini sehingga menyebabkan kayak gini. Alhasil, setiap tingkah laku kita mempengaruhi hidup bumi ini. Tingkah laku umat manusia mempengaruhi tingkat bumi ini. Wal ardi, begitu juga dari bumi, tumbuh yang bagus-bagus. Tumbuhnya bagus, dikeduk sini, betul. Tanam sedikit, berhasil. Tinggal sekarang ini keduk sini, betul cacing. Keduk sini, betul cacing. Sekarang cacing, lagi saya yang tinggal mau keringnya loh, tanam lagi cacing. Nah itulah. Jadi ini ayat sebagai renungan sebenarnya, bukan sebagai penghinaan untuk kita. Sebagainya renungan. Oh ini gara-gara kita nih lah. Manusia inilah yang merusak bumi. Bukan manusia yang memakmurkan bumi. Kalau kita benar-benar bertakwa, benar-benar ibadah, insya Allah bumi ini jadi makmur. Walakin kadzabu, akan tetapi manusianya kadzabu, mendustakan Rasul. Mendustakan Rasul. Kalau sudah mendustakan Rasul, artinya mendustakan Rasul itu zaman dulu besok kita ini kan tidak ada Rasul lagi. Mendustakan ajaran Rasul, menghina Rasul. Lagi sekarang ini lagi heboh nih. Film apa dia? Mencaci Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Dia mencacinya pun kafir. Jangan kayak gitu males juga. Kayak kita buat juga Nabi Isa begitu gambar. Nabi Isa itu Nabi kita juga. Boleh kita nyacinya. Jangan kayak kita gambarin Nabi Isa enak Yesus Nabi Isa. Nabi Isa itu ya kalau dalam kita ngatakan Nabi Isa ya Nabi Isa itu kita harus hormati. Tidak boleh kita lecehkan. Tidak boleh kita hina karena itu Nabi kita. Ya, yang mencacinya juga Yahudi. Walan tarwa ankal Yahudi. Ya bakalan puas sampai akhir zaman lagi. Inilah Yahudi. Sampai akhir zaman memang benar. Kata Nabi Muhammad nanti kalian itu bakal dikeremak habis oleh Yahudi. Saya tialan nasi zaman bakal datang sebuah zaman. Sekarang ini kita menang, perang sedikit menang, sana sini menang, kata Nabi Muhammad. Perang mana pasti Nabi Muhammad menang pula, tidak pernah kalah. Ya, nanti suatu saat umat Islam itu jadi makanannya seperti nasi yang pada nasi piring pucuk meja disikat oleh pemakannya tadi dulu. Maklum, hidangan banyak, nampan begitu kondangan. Yang makannya wong lapang, dagingnya tarik-tarikan. Pagi ke sana, makan sana, untal wong cabai. Ya, disiksa habis itu makanan yang ada nampak. Itu kalian yang bakal datang satu masa. Nah, seperti zaman sekarang ini. Seperti akalah yang lagi makan makanan di pucuk meja. Bertanya sahabat ya Rasulullah, apakah kita sedikit? Sedikit apa begitu? Woi, dah banyak. Umat Islam di dunia ini banyak, besar, masih mayoritas. Cuman kalian itu kena penyakit. Ya, banyak kalian itu seperti buih yang ada di laut itu banyak, tapi habis. Ya, banyak kalau Pak datang, diam kebayang, hilang deh. Banyaknya kita tuh tidak dekat IT. Bukan artinya sedikit bagus, banyak tapi tidak bagus sekali. Kalau kalian ada dua penyakit. Apa dia penyakit itu? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Cinta dunia. Nah, itu sudah penyakit kita saat ini.
cinta dunia, sampai kita tega menjual agama kita demi duit. Kita ayo urusan kaki demi duit, kaki komitmen gitu. Kalau ini ada batasannya boleh, ini batasannya tidak boleh. Ya pokoknya kalau sudah boleh duit, yang lain nak boleh, yang tidak boleh, tak mulus. Itu kalau sudah penyakit kita kayak gitu, na'udzubillah min dzalik. Nah kata Nabi Muhammad, nanti di akhir zaman hubud dunia sudah merajalela. Bukan pembisnis baik yang hubud dunia, sampai-sampai yang bukan pembisnis juga hubud dunia. Bukan artinya yang hubud dunia itu kaya raya. Ya, ada orang yang kaya raya tapi tidak hubud dunia, ada. Dunianya banyak, nak hilang, apa segala dia biasa, tidak terkikis. Ada orang miskin hubud dunia, miskin, aku lain, aku miskin. Nah itu namanya kadang-kadang jadi bukan artinya hubud dunia itu orang kaya-kaya, anak miskin berarti nggak baju anak urusan. Kadang-kadang orang miskin juga lebih dahsyat hubud dunia. Hubud dunia itu penyakit hati. Wa karahiyatul maut, takut mati. Siapa Ustaz yang berani mati? Takut gak lo mati? Kalau Ustaz nak mati, ya jangan gitu. Artinya takut mati itu kurang yakin dengan nama yang mati. Tidak siap gitu dengan yang namanya mati. Kita ni takut mati kalau jujur baik. Kapan kita ni berani mati? Kalau sudah kita sakaratul maut, ada yang bisik kita, berani tak mati? Masih belum berani. Kau bakal dapat ini. Mati. Nah baru kita berani mati. Kalau sekarang ini tawari, nah hidup mana mati? Woi kaget. Hatta yang sudah tua, yang sudah penyakit, nah hidup mana mati? Nah hidup. Nah kata yang mati, kau nak mati sekarang kita gali lubang. Nah kata yang berani. Kapan kita ni berani mati? Berani mati kalau sudah tengok tempat kita, tengok tempat video ini tempat kau ini. Yo cepat ke cabut. Cepat ke cabut, minta dicabut gitu. Nah makanya orang mukmin dia senang ketemu Allah. Barang siapa yang senang ketemu Allah, Allah senang ketemu dia. Ya, Allah senang ketemu dia. Makanya Rasulullah kalau ngirim surat sama orang-orang kafir, orang Persia, orang Romawi zaman dulu, apa isi suratnya Nabi Muhammad? Wahai kaum kafir, masuk Islamlah, sadarlah. Kami membawa pasukan yang suka dengan kematian. Wong enggak mati, demen dengan mati, tidak mati nangis. Ini pasukan yang luar biasa ini. Dia berjihad, balik ke rumah tidak mati nangis. Kenapa aku tidak mati katanya? Itu simpulan mati dia masuk surga boleh makan syuhada. Kenapa aku tidak mati? Kita sekarang ini alhamdulillah masih panjang. Kan kebalikannya. Ya. Nah jadi Rasulullah aku bawa pasukan dia ini suka mati. Bukan suka hidup, lebih suka dia mati. Kalau dia mati di medan perang, dia mengatakan alangkah senang. Bilal bin Rabah, yang kita kenal Bilal, sahabatnya Rasulullah. Pas dia sakit tadi sudah tak baca bergerak lagi, sudah nunggu bahasa kitanya. Orang yang ada di sekitarnya, keluarganya mengatakan, wah Rabah, aduh alangkah celakanya kau, dikit lagi nak mati. Aduh alangkah kasihannya lah, engkau sedikit lagi nak mati ini. Dia ngatur kenapa dia? Wa toroba, alangkah senangnya aku saat ini. Godal al-dol ahibba Muhammad dan Hizbah. Besok ini, sehari ini aku tengok gaya kamu, besok aku tengok gaya Nabi Muhammad. Besok ini aku melihat mukanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad dan Hizbah dan pengikutnya. Kenapa? Demen dia nak mati karena dia sudah melihat. Besok ini bakal ketemu sama Nabi Muhammad. Nah di saat itulah kita cinta yang namanya kematian. Nah, jadi oleh karena itu jangan sampai kita dimainkan sama al-Yahud wan Nasara. Jadi kata Nabi Muhammad, nanti akan datang suatu zaman yang mana umat Islam jadi mainan. Nah, sekarang ini dicaci, dihina, disepelekan, dilecehkan nabinya, satu persatu dilecehkan. Tinggal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala apa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun.
penduduk sebuah negeri ngerasa aman untuk datang kepada mereka hukuman di malam hari, sedangkan mereka dalam keadaan tidur kalau malam hari? Apakah penduduk negeri itu ngerasa aman? Tiba-tiba datang secara mendadak hukuman di siang hari, sedangkan mereka dalam keadaan lagi bersenang-senang, lagi bermain-main, lagi di pasar, lagi ini, lagi itu. Apa aminu makrullah? Apakah kalian ngerasa aman daripada murka Allah? Tidak ngerasa aman murka Allah itu kecuali orang-orang yang rugi. Artinya kita ini seorang muslim, selain kita ada pengharapan kepada Allah, ada juga yang namanya rasa takut. Rasa takut. Takut apa? Bakalan? Bukan itu yang itu takut. Takut hukuman itu datang seketika. Di malam hari takut. Jenis hukuman lagi setengah tidur, tahu-tahu dunia ini pecah, meledak. Atau di siang hari kita lagi sibuk jalan ke pasar, tahu-tahu hukuman Allah itu datang. Itu namanya ada rasa takut atas perbuatan yang sudah kita perbuat. Syekh Ali bin Abu Bakar Sakron itu kalau sudah habis isya, habis sholat isya, langsung naik ke gunung. Di Hadramut itu banyak gunung kecil, tebing lah bahasa gitu. Bukit atau tebing, baca dilangkai oleh kaki, baca di jalan kayak kilo berapa, baca rumah lah tinggi, sedikit lagi 3 tingkat. Di situ lagi ada gua yang jabal. Masuk ke tempat itu ibadah. Kapan baliknya? Baliknya azan subuh. Azan subuh turun dari gua itu, kemudian di masjid sholat lagi. Nggak tidur semalaman. Habis pagi istirahat itu. Mungkin jam 9 jam 8 bangun ibadah lagi. Itu tiap hari kerjaan. Kalau dari isya naik kita ibadah sampai subuh. Itu kalau balik pagi-pagi dia muka ibadah ya. Di sana itu biasanya itu diwadahi kayak kendi, kayak kita dulu gitu juga katanya. Baju-baju itu diwadahi kendi. Untuk minum, untuk apa, macam-macam simpanan. Ada lagi orang dulunya wadai kendi, jadi netes dingin katanya baju. Mungkin zaman-zaman yang dulu. Ini ceritanya zaman dulu. Jadi kalau balik itu muka ibadah ya, dia buka, dia nyicip gitu. Kenapa? Tadi malam kita banyak durhaka kepada Allah, banyak maksiat kepada Allah, kurang lalai, banyak lalai gitu sama Allah, tidak ingat sama Allah. Coba ada hukuman tak dihilangi? Nyicip baju, ada hukuman tak dihilangi? Gitu. Wah belum ada, alhamdulillah. Doa lagi sama Allah, jangan sampai diturunkan hukuman dari langit. Ini dia mengatakan semalam itu banyak lalai kepada Allah, banyak durhaka kita kepada Allah. Padahal malamnya itu mana? Bukan ngorok malam itu pucuk gunung ibadah sampai subuh. Kita alhamdulillah kita katakan masih lemah tidur. Ada lagi yang malamnya itu macam-macam. Ada yang karaokean, ada yang inian, ada yang itu macam-macam lah tahulah dewek gitu. Balik rumah tidak ngaso takut wala aku ini bumi ini lah begatan ini mijahnya. Ya Allah, tidak sadar-sadar dulu. Ini yang balik dari ibadah ngerasa takut gitu kepada Allah. Apalagi yang balik dari tempat maksiat lebih ngerasa takut lagi kepada Allah. Takut lagi maksiat, belum di situ turun balak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini ngajarkan kita itu setiap saat kita harus ingat kepada Allah. Takut kepada Allah. Itu setiap saat ada rasa takut. Jangan dekati rasa takut. Takutlah kalau rasa malu udah hilang dari gitu. Kalau orang dulu ngatakan, woi kau ini malu-malu dikit sama Allah. Malu, nabi itu malu, nabi itu malu. Tahu kalau hilang gini malu, tinggal takut jalan. Kalau malu lah dekati lagi gitu. Ya deh. Takut lah gitu dalam hati itu takut. Apa yang kita gawe ini menyebabkan ngundangnya bala atau hukuman atau cobaan atau yang lain-lainnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhasil ceritanya ayat ini setiap saat pagi, siang, sore, malam kita tidur, kita dimanapun kita harus menghadirkan takut gaso takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalam yahdi lil ladzina yarisuna al-ardha min ba'di ahliha an law nasha'u asabnahum bi dzunubihim wa natba'u ala qulubihim fa hum la yasma'un. Awalam yahdi, bukankah belum jelas
Lilladzina yarisunal arda, orang yang warisi bumi. Kita ini pewaris bumi. Namanya pewaris gitu, ahli waris. Kakek diwaris lagi. Ada. Wallahu khairul warisin. Sebenarnya dunia ini bukan punya kita, punya Allah kan. Walaupun kita beli tanah, suratnya, nyekel surat apa itu sebenarnya gitu. Kalau saya coba tengok ini. Benar itu punya Allah kan. Nyekel surat, surat anak kuasa. Ini surat, kamu sertifikatnya, baca lagi kawan lembek-lembek maling tanah itu. Mati kita, tindak ke ahli waris. Atau kita jualkan, boleh duitnya. Tanahnya tetap itu. Mati sampai suatu saat datang kiamat, mati kalau dunia ini. Punya siapa ini? Apa dari kiamat mau kaplingan tadi? Surat tanah. Tahu ya oleh malaikat mau kaplingan. Anak punya kaplingan, dunia asal. Di sini tempatnya. Di malaikat apa dia? Tidak butuh lagi sama kaplingan. Wallahu khairul warisin. Bakal balik kalau punya Allah. Setelah kita mati, kata Allah, di manil mulkul yaum, punya siapa sekarang dunia ini? Tidak ada yang jawab. Di manil mulkul yaum, kata Allah, punya siapa dunia ini? Kita orang mati kalau tidak ada manusia yang jawab. Kata yang jawab, kata Allah, Illahi wahidul qahar, kalau itu punya aku. Dunia ini punya Allah. Kita ini cuma pewaris sementara, bakal berpindah. Yang kita cekal bakal berpindah. Yang kita miliki bakal berpindah. Mau tidak mau, kita bakal mati sampai gigi yang kita miliki gigi emas cabut kawan. Tidak siapa keluarga kita nyambutnya. Kalau kita mati gigi dari emas, kita mati. Dalam hukum gigi mana Ustaz? Segala yang dimiliki ahli waris berpindah ke tangannya pewaris, anaknya, keluarga. Gigi kalau bisa cabut, tidak melukoi, cabut. Kalau gigi emas, kalau gigi ini tidak laku. Giginya emas cabut itu dengan syarat kalau tidak melukoi dia. Kalau dicabut bakal patah, ininya gerahamnya bakal menyebabkan apa deh, bisa mengeluarkan darah, jangan dicabut. Menghormati orang yang sudah meninggal. Kalau jam tangannya cabut, HP-nya BlackBerry yang cabut, dia diwaris mulai nontal ya dia. Punya diwaris ya. Dekat yang kita miliki. Yang punya kita yang setia kita tuh kain gitu lah. Kain putih dari syaratnya. Itulah yang punya kita. Qala awalam yahdi lil ladzina yarisuna al-ardha wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan beberapa ayat ini jadi renungan bagi kita semua untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yang berkaitan dengan kita. Ya,